Jangan sampai anakmu Erastus ini berbicara dari dirinya sendiri. Biar Engkau yang menaruh perkataanmu di mulutnya. Kami membutuhkan lawatan kebenaran-Mu pada kesempatan ini. Berbicaralah kepada kami, Bapa Yahweh, berbicaralah. Dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin, amin, amin. Saudara sekalian, ya, oke, saya berdiri ya. Saudara, kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya sangat tidak sederhana. Menemukan Allah dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan, itu kedengarannya sederhana, tapi sebenarnya tidak, saudara. Ini sangat luar biasa. Saya berharap saudara memiliki pencarian akan Allah itu segalanya. Jadi saudara menjadikan hal menemukan Allah atau mengalami Tuhan itu segalanya. Kita bisa mengalahkan yang lain. Sampai saudara bisa menemukan wajahnya. Dan ini pengalaman yang benar-benar bersifat sangat pribadi. Karena tidak bisa diutarakan kepada orang. Kalau saudara menemukan wajah Tuhan, saudara akan mengalami kegentaran yang hebat. Hebat. Saya baru mengerti ini, saudaraku, dan mengalami ini setelah usia seperti ini, saudaraku sekalian, ya. Dan mulai terbuka di pikiran saya, saudara. Sama seperti anak manusia waktu masih kecil, persepsinya terhadap orang tua itu tipis, dangkal, naif, ya saudara. Tetapi ketika anak itu bertumbuh dewasa dan memahami siapa orang tuanya, dan juga memahami siapa dirinya, itu anak memiliki kegentaran. Anak memiliki kegentaran terhadap orang tua. Tentu ini orang tua yang baik ya. Orang tua yang proporsional sebagai orang tua yang layak atau pantas dihargai, orang tua yang benar-benar mendidik anak dengan baik ya. Orang tua yang mendidik anak dengan baik, yang memiliki integritas, memiliki nilai moral yang baik, yang patut diteladani. Orang tua yang memberikan perjuangan yang maksimal untuk anaknya. Ketika anak dewasa dia bisa mengerti itu, gentar saudara. Dia hormat saudara. Demikian pula kita dengan Tuhan. Kalau kita menemukan wajah Tuhan, kita gentar, saudara. Ada satu kata yang mungkin tidak enak ya, saudaraku sekalian diucapkan, tetapi tidak ada kata lainnya. Kata itu adalah ngeri, mengerikan. Allah itu mengerikan, saudara. Allah itu mengerikan, dahsyat. Tapi mengerikan bukan dalam arti negatif ya. Mengerikan bukan berarti mengancam kita. Mengerikan bukan berarti kita pikir mendatangkan bahaya. Tapi mengerikan dalam arti begitu dahsyat, begitu agung, begitu mulia. Dan memang kenyataannya Allah bisa mengerikan untuk orang-orang yang tidak hidup sesuai dengan kehendak Allah. Untuk mereka Allah dirasa kejam nanti ya.
Waktu mereka dibuang ke dalam api kekal itu, saudara. Mengerikan. Nah, saudara harus bertumbuh terus dalam pencarian akan Allah. Mendengar firman, memahami tentang siapa dan bagaimana Allah, sampai membangun sirkuit pengenalan akan Allah atau bangunan pengenalan akan Allah yang memadai. Dan mestinya semua jemaat itu bertumbuh di dalam pengetahuan tentang Allah yang benar. Pengenalan akan Allah yang benar. Kemudian harus memberi waktu, perhatian, konsentrasi sepenuhnya, saudara. Untuk bertemu Tuhan. Karena Allah itu hidup. Allah itu nyata. Mesti ditemui, saudaraku. Seperti pada pagi ini, saudara menemui Tuhan ya. Saudara tahu apa yang saya rasakan, saudara, apa yang saya pikirkan, dan saya gumuli ya, bukan hanya kali ini, sudah beberapa waktu ini. Jemaat dari jauh datang, kalau doa hari Jumat itu jam 6:30 ya, malam, 6:30 malam, mereka dari kantor datang, ada yang dari rumah, kadang-kadang dari Cibubur, dari Bogor, dari Tangerang, dari Bekasi. Lalu kalau saya yang memimpin doa tidak mengalami perjumpaan dengan Allah, betapa keringnya, betapa kering, kering saudaraku, kering. Ya. Melayang itu, melayang. Jadi tidak nancep gitu ya saudara. Bagaimana kata-katanya? Saya harus mengalami Tuhan, saudara. Saya harus mengalami Tuhan. Sampai saya berkata ya, sementara berdoa kalau sedang memimpin doa lalu saya ingat hal itu. Di tengah doa saya berkata, Tuhan berapapun harganya. Lalu sampai saya agak membujuk Tuhan, tidak boleh juga sebenarnya. Aku mau mati untuk Engkau Tuhan. Kadang-kadang Roh Kudus bilang, Allah kamu kayak mau membujuk gitu. Aku mau mati untuk Engkau Tuhan. Tapi Tuhan mengerti bahwa saya memang bersedia mati untuk dia. Aku rela mati untukmu Tuhan. Karena saya mau menemukan Tuhan, wajah Tuhan. Sehingga waktu saya menyembah itu nancep gitu, bukan ngambang tahu ya. Dan melayang-layang gitu loh saudara-saudara. Ngerti gak maksud saya ini? Kan saya harus konsentrasi terus, kan gak selalu nancep kadang-kadang. Saya gak boleh terganggu. Makanya musik, kameramen, semua harus mendukung saya. Terus singer juga nggak boleh takut-takut nyanyi, ini takut-takut kayaknya nih. Taruh lagi beberapa supaya kayak choir yang di Arta Gading itu mendukung saya kalau lagi saya lelah atau saya mau konsentrasi doa tuh nyanyi gitu. Gitu ya. Itu kan waduh, coba saya kalau lagi saya terus choir nyanyi ya, tiada yang mustahil, saya kan menghayati juga dan saya naik gitu, jadi saya mesti didukung gitu. Kalau saya nyanyi terus nanti sekarang jadi fales atau capek ya, saya udah makin umur kan. Jadi saya harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah kalau doa-doa pribadi saya juga harus nyanyikan lagu-lagu ini supaya waktu saya menyanyi dengan jemaat saya sudah berlatih waktu doa pribadi ya, seperti ku hanya ingin mengasihimu dengan segenap hati dan jiwaku. Nah saya mesti nyanyi sendiri karena saya mesti berlatih. Nah waktu saya menyanyi di jemaat, saya udah biasa nyanyi lagu itu atau udah melatih menyanyikan lagu itu dan bisa nancep ke Tuhan. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, itu
kalau kita ketemu Tuhan itu bergetar ya. Suara kita bisa bergetar tanpa kita buat-buat. Bergetar gitu. Apalagi kalau kita dalam suasana hadirat Tuhan yang kuat itu, bergetar kita. Waduh, luar biasa saudara. Allah itu mengerikan. Mengerikan. Nah ini yang tadi saya katakan, sangat sifatnya sangat pribadi, tidak bisa dikemukakan atau diutarakan. Kan kalau kita misalnya kenal seseorang, bicara dengan seseorang atau kita dihadiri oleh seseorang yang kita bisa lihat wajahnya, itu secara psikologi kita terpengaruhi kan saudara. Apalagi wajahnya itu kalau garang atau wajahnya itu begitu berwibawa. Nah Allah tidak kelihatan. Nah bagaimana kita bisa menemukan wajahnya, menemukan wibawanya, menemukan keagungan pribadinya. Nah bagi saudara yang tidak percaya berkata, omong kosong itu. Ya kita nggak mau urusan sama orang begitu. Nggak perlu urusan. Nah banyak, tidak sedikit saja kalimat yang bagus. Tidak sedikit pendeta belum menemukan wajah Tuhan. Kalau kita menemukan wajah Tuhan saudara, kita mau berbuat dosa juga takut saudara. Benar. Jadi orang yang banyak berdoa itu tidak mungkin hidup dalam dosa. Nggak mungkin dia bisa. Gila kalau dia bisa. Wah munafik tingkat tinggi udah gila dia. Sudah super deh Hollywoodnya. Kalau orang yang banyak berdoa ketemu Tuhan, itu pasti mengalami kegentaran akan Allah. Dan kegentaran itu membuat dia tidak bisa atau tidak mudah berbuat dosa. Kalau sampai dia berbuat salah, waduh, sakitnya itu luar biasa saudara. Sakit sekali saudaraku. Kita ngomong meleset saja, waduh. Ya, saya cerita kepada Pak Gustinus kemarin ya. Di tengah doa itu Roh Kudus ingetin, yang satu ini kamu belum beres. Kita bisa berhenti ambil handphone untuk membereskannya. Setelah itu kita taruh lagi, kita baru. Ngeri, ngeri saudara. Yang itu belum beres kamu. Lagi doa. Ambil handphone. Beresin dulu. 2 kasus harus diberesin dulu, udah baru taruh lagi. Nah, kita baru nyembah lagi. Ayo beresin dulu, gitu. Waduh. Menemukan wajah Tuhan itu bukan omong kosong, saudara. Ironisnya ya, hari tua saya baru saya benar-benar bisa mengerti itu. Ngeri, ngeri sekali. Ngeri sekali. Ya, jadi Bapak Ibu jangan berhenti. Itu bukan sesuatu yang sederhana. Kedengarannya sederhana, tapi tidak sederhana. Itu dahsyat sekali. Nah penyakitnya adalah kalau orang memiliki pengetahuan tentang Allah, dia itu merasa sudah mengenal Allah. Ngotot saudara. Nanti debat tentang Tuhan begini begitu gitu. Waduh. Dan itu rata-rata teolog. Padahal mereka yang ngomong di mimbar. Maka kalau Bapak Ibu mencari Tuhan, itu akan bisa merasa. Walaupun nalar suara sering tidak bisa memecahkan, tapi Anda punya feeling. Nggak bener gitu ya. Nggak bener ya kan. Wah, nggak sejahtera. Feeling Anda. Nalarmu nggak nyambung, tapi feelingmu nangkep saudara. Jangan berhenti mencari Tuhan. Allah itu hidup, harus dialami. Nih kita mikir gini saudara. Kalau agama tertentu atau agama suku lah, agama-agama suku. Agama yang lahir dari budaya atau agama-agama suku atau agama purba ya. Istilahnya kalau dulu kuliah ada agama-agama suku dan agama-agama purba. Mereka itu kan tidak
tidak